Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linaftadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul jujur. Jujur adalah upaya yang selalu diusahakan oleh seseorang untuk menyelaraskan suatu perkataan dan perbuatan. Dengan memiliki sifat kejujuran dapat menyebabkan seseorang selalu dapat dipercaya baik dalam tindakan, perbuatan maupun perkataan yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang jujur, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu selalu jujur dan suatu kejujuran itu membawa kamu kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Pentingnya sikap jujur itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah diberi julukan seorang Al-Amin dan seorang sahabat Abu Bakar yang diberi gelar As-Siddiq. Tak heran jika keduanya mendapat kepercayaan penuh dari umat Islam. Jika kita berusaha untuk selalu berkata jujur, maka semua itu akan bisa kita lakukan. Karena suatu kebohongan itu dimulai hanya dari satu kebohongan, yang mana jika kita berbohong pertama, nanti seterusnya kita akan berusaha untuk menutupi kebenaran yang sebelumnya, dan itulah yang menyebabkan kita untuk berkelanjutan dalam kebohongan. Di zaman sekarang ini tak sulit lagi buat kita untuk mengetahui apakah dia berbohong atau berkata jujur. Contoh kebohongan kecil yang sering kita lihat dan sering kita ketahui, bahkan mungkin ada di antara kita yang melakukan, yaitu kebohongan terhadap orang tua. Yang mana seperti contoh seorang anak yang waktu paginya pergi pamitan ke orang tuanya untuk bersekolah. Ternyata seorang anak itu tidak sampai ke sekolah. Bahkan seorang anak itu tidak sekolah tetapi bermain dengan temannya, atau bahkan ada yang pergi pacaran dan dia tidak memenuhi sekolah mereka. Sedangkan tadi dia pamit ke orang tuanya untuk pergi sekolah. Itulah satu kebohongan kecil yang sering kita temukan dan sering kita lihat pada zaman sekarang ini. Maka dari itu, jika kita ingin merasakan kebahagiaan, salah satunya adalah kita harus selalu jujur. Kita selalu jujur terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, dan terhadap orang lain. Maka dari itu, jika kita ingin merasakan kebahagiaan, salah satunya adalah kita harus selalu jujur. Kita selalu jujur terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, dan terhadap orang lain. Perintah jujur telah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dalam ayat tersebut jelas diperintahkan bahwa Allah memperintahkan kita untuk selalu berkata dengan kebenaran. Ada beberapa ciri-ciri jika seseorang itu dikatakan jujur. Yang pertama, berkata benar. Yang kedua, apabila dia bertindak sesuai dengan perkataan. Yang ketiga, memberi kesaksian dengan adil. Dan yang keempat, jika dia berjanji, dia tidak pernah ingkar atau selalu tepat janji. Yang kelima, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menjalankan perintah Allah. Ada beberapa ciri-ciri jika seseorang itu dikatakan jujur. Yang pertama, berkata benar. Yang kedua, apabila dia bertindak sesuai dengan perkataan. Yang ketiga, memberi kesaksian dengan adil. Dan yang keempat, jika dia berjanji, dia tidak pernah ingkar atau selalu tepat janji. Yang kelima, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jujur itu emang sulit, tapi ada beberapa manfaat jika kita selalu bersikap jujur. Yang pertama, memiliki pergaulan yang luas, di mana bergaul dengan orang yang jujur cenderung menyenangkan dan tidak menimbulkan rasa kekhawatiran terhadap diri. Yang kedua, hidup menjadi damai dan tentram. Terbiasa jujur akan menimbulkan sikap saling percaya, peduli, dan saling menghargai antar sesama. Yang ketiga, memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran pula jika seseorang yang jujur, dia selalu dekat dengan Allah dan selalu mendapat ridha Allah dan merasa tentram dan damai dalam kehidupannya. Jujur itu emang sulit, tapi ada beberapa manfaat jika kita selalu bersikap jujur. Yang pertama, memiliki pergaulan yang luas, di mana bergaul dengan orang yang jujur cenderung menyenangkan dan tidak menimbulkan rasa kekhawatiran terhadap diri. Yang kedua, hidup menjadi damai dan tentram. Terbiasa jujur akan menimbulkan sikap saling percaya, peduli, dan saling menghargai antar sesama. Yang ketiga, memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran pula jika seseorang yang jujur, dia selalu dekat dengan Allah dan selalu mendapat ridha Allah dan merasa tentram dan damai dalam kehidupannya. Jadi itulah beberapa manfaat yang diperoleh dari sifat jujur. Maka dari itu, jika kita ingin memperoleh sifat jujur yang sebanyak-banyaknya, maka berusahalah maka mari sama-sama kita untuk menerapkan bagaimana agar kita selalu bersifat jujur. Dengan sebuah kata, biasakanlah suatu kebenaran, bukan benarkan suatu kebiasaan. Karena suatu kebiasaan belum tentu dikatakan benar, tapi marilah sama-sama kita berusaha untuk membiasakan suatu kebenaran. Saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi